Diskusi lintas agama berujung makian, keroyokan teman-teman. Bahkan di sini dia mau menyantetnya. Kalian perlu dengar ini. Pada saat live mata pisau dengan seorang muslim, tetapi bukan seorang muslim ya. Banyak muslim di situ. Dengarkan ini. Jadi di sini saya mau bertanya ini, bro. Yesus itu Tuhan kan? Beneran, tanya aja. Dia Yesus Tuhan kan? Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kenapa, bro? Masa iya, bro? Seorang Tuhan bisa diseret-seret sama tentara Romawi. Kenapa itu kejadian kayak gitu, bro? Karena dia mengasihi kita. Oh, jadi Tuhan itu boleh diseret-seret? Boleh, ya karena dia mau menyatakan kasihnya ya sebagai tanda penebusan dosa. Kita itu seharusnya mendapatkan hal seperti itu, tetapi karena Tuhan Yesus menyayangi kita semua manusia. Dengarkan, hei, terlalu rendah. dengarkan. Tuhan kami memang sengaja merendahkan dirinya karena dia mengasihi. Contohnya, coba gini, contohnya nih, dengarkan. Ketika orang tuamu gendong kamu, ketika orang tuamu waktu kamu masih kecil bersihin cebok kamu. Nah, dengarkan. Tua sama Tuhan itu beda, bro. Orang tua sama Tuhan itu beda. Dengarkan supaya kamu ngerti. Beda, bro. Apa, bro? Kan kita ini buka fakta di sini, bro, kan? Iya, makanya saya ceritakan kepada kalian tentang fakta. Jadi bukan tentang batu. Jadi kalau ajaran kami itu bukan ngomong tentang batu, bukan ngomong tentang cebok pakai 3 batu, bukan masuk toilet dengan kaki kanan, bro. Kami diajarkan untuk mengasihi. Aneh itu, bro. Aneh itu soalnya, bro. Tuhan diseret-seret sama manusia. Kan aneh itu. Masih pantas gak jadi sebut Tuhan, bro? Tolong secara logika kita pikir, bro. Bukan secara hadis-hadis ya, tapi secara logika kita pikir ini. Iya, itulah makanya kita mengasihi Tuhan kami karena dia lebih dulu mengasihi kita. Itu secara logika. Tuhan itu dia cara mengasihinya dan menunjukkan kuasanya. Tuhan kami, bro. Tuhan kami ya. Secara logika, dia tuh nggak pantas menjelma menjadi manusia, bro. Kenapa begitu, bro? Karena karena Tuhan itu untuk disembah, bukan menjelma menjadi manusia, diseret-seret, bukan, bro. Nggak begitu. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhan sekarang? Konsepnya logikamu. Kau sujud kepada Tuhan di negeri Mekah. Di mana Tuhan? Bro, Tuhan itu di mana Tuhanmu secara logika? Coba. Mana? Ngomong maha apa? Mana? Cahaya di atas cahaya. Tahu kau? Cahaya apa, bro? Kalau Tuhan kau itu, bro, masa diseret-seret sama tentara Romawi? Masih Tuhanmu saja itu nggak bisa diseret-seret karena batu, bro. Saya udah tunjukin bahwa batu yang bisa menghapus dosa itu yang menjadi Tuhan. Kau hanya melakukan ritual-ritual batu, bro. Tidak, kami tidak pernah menyembah batu, bro. Kami Terus kenapa kau sujud kepada batu, bro? Mana? Buktikan kalau Tuhan ada. Oke, gini. Kami bilang kami sujud kepada batu ya. Sekarang logikanya, kalau memang Tuhan kami batu, terus orang injak-injak batu seharusnya kami marah, bro, karena itu Tuhan kami, iya kan? Terus kenapa dicium-cium? Loh, bisa tidak batu itu diganti? Bisa tidak? Oke. Nih ya, kita injak Tuhan kalian di salib itu terjatuh, kalian injak, kalian marah nggak? Nih, bisa nggak batu ini diganti dengan batu yang lain? Bisa nggak batu ini diganti dengan batu yang lain? Kalian anggap itu batu Tuhan kami. Sedangkan orang menginjaknya bisa tidak? Saya tanya kau, batu ini bisa nggak diganti dengan batu yang lain? Batu ini bisa nggak diganti dengan yang lain? Terjatuh, terinjak. Kalian marah nggak? Coba ganti. Nggak marah. Kau mau rusakin nggak apa-apa. Bisa nggak saya gantiin batu ini dengan batu yang lain? Bisa diganti. Mana? Sejak kapan? Ini kau bilang batu dari surga? Mana ada bisa diganti batu dari surga? Bisa tidak kalian menyembah kepada yang lain? Nih kalau contohnya ini. Oke, kita gantikan dengan yang ini. Bisa nggak digantikan dengan ini? Bisa nggak kita gantikan dengan batu yang sama? Bentuknya sama. Bisa nggak? Loh, ini saya tanya. Bisa nggak loh? Saya tanya kau yang sujud loh. Bisa tidak kau ganti batumu yang ada di Mekah itu dengan batu ini? Bisa tidak? Masalah itu. Bisa. Saya tanya kau, kenapa kau nggak ganti? Ini ada batu yang orang nih. Loh, kan saya tanya kalau memang itu bukan Tuhanmu. Bisa atau tidak? Itu hanya arah kiblat. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Saya coba masuk sujud kepada batu ini. Bukan bisa aja, kami tidak pernah sujud kepada batu, bro. Kami hanya sujud. Ini jelas kau sujud kemana, Dek? Jangan busa kau. Kiblat itu, bro, ada kiblat. Kau bedakan. Oke, di mana Allah mau menyuruh untuk supaya sujud kepada ini? Yang kita sembah itu Allah. Memang menghadap ke Ka'bah. Kiblat kita ke Ka'bah. Ini sujudnya kepada apa? Dek, sujud ke mana, Dek? Ke arah kiblat, Mas, bro. Kiblat itu artinya apa? Kiblat artinya arah, bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Yesus. Yesus itu tak tahu.
Ngerti nggak, Bang? Jangan merokok ini, astaga. Ini memang manusia botol ini, dikasih tahu kita nggak dengar. Jadi bro, kesimpulannya kayak ini bro. Kalian menganggap Tuhan kami itu umat muslim batu kan. Sedangkan batu Ka'bah sendiri itu diinjak-injak semua orang. Kami nggak marah bro, karena kami Mana ada diinjak-injak, dicium? Mana ada diinjak-injak, dicium ini ya? Dicium di batu-batu ini. Mengikuti sunnah Rasul, bukannya kami menyembah, mengikuti sunnah, bukan menyembah. Kau bedakan di situ. Muhammad katakan apa? Muhammad katakan apa? Muhammad mengatakan apa? Batu ini bisa menghapus dosa kan? Tunggu. Sini kulihatkan di kitab kau satu ya. Tunggu bentar. Ini kau baca nih. Ini di Yohanes 1 ayat 7 ya. Bisa nggak kau baca ini? Bisa apa tuh? Nampak. Sebab banyak penipu telah muncul dan menyebarkan ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tapi kenapa kalian menganggap sebagai Tuhan, bro? Hah? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa arti Tuhan? Sedangkan berarti kitab kalian itu salah berarti ya? Loh, kitabku benar, kitabmu yang salah. Kalau benar Karena kalian tidak disuruh untuk sujud kepada batu ini, kalian bersujud kepada batu ini nih. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah. Kenapa kau sujud kepada batu? Coba kau tengok ini. Ini, kau lihat ini. Kau tengok baca ini. Kenapa? Sedangkan di kitab kalian aja menyebutkan Yesus itu manusia, tapi mengapa kalian menganggapnya Tuhan? Kan bodoh kalian. Tuhan itu artinya apa? Kau baca ini, kau baca. Tuhan itu artinya apa? Makanya kalau kalian nggak ngerti arti kata Tuhan, coba Tuhan itu apa? Kau nggak usah nanya Tuhan itu apa. Emang apa Tuhan itu batu? Coba kau bilang sama. Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Nah, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang Tuhan Yesus itu datang dari mana? Oke bro, kita ini nggak ada mencari pertengkaran di sini bro. Jadi daripada kita bertengkar lebih baik kita akhiri aja bro. Apa kok? Bukan, cuma aku nggak mau. Soalnya sebenarnya agama kami itu sangat melarang menghina-hina itu bro. Jadi dari saya nggak menghina dari tadi. Saya gini, sebentar. Tadi kau mengatakan, ini kan dalam, coba kau baca di situ ya, sedikit aja, supaya kita diskusinya bagus nih. Nih, kau baca nih, surah An-Nahl ayat 49. An-Nahl, coba baca. Segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah. Ya kepada Allah, tapi bukan Allahnya Tuhan Yesus itu bro. Terus kenapa kalian sujud kepada ini? Kami tidak mana cara jelaskan samamu bro. Kamu itu bodoh atau gimana sih bro? Dan sering kami jelaskan. Jelaskan, kau kan Islam. Kami tidak menyembah itu bro. Itu hanya arah kiblat bro. Saya nggak ngomong tentang menyembah, sujud dan segala apa yang ada di langit dan bumi hanya bersujud kepada Allah. Itu tuh arah kiblat. Bukan berarti kami itu menyembah itu, tidak, arah kiblatnya. Sekarang kami tanya sama bro. Sujud. Kenapa kau sujud kalau ini bukan Allah? Gimana tidak orang Kristen? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini sujud. Kenapa kau sujud kepada batu ini? Itu kami disuruh menghadap, bukan kami menyembah, menghadap. Bedakan bro, menghadap. Sujud. Ini sujud atau enggak? Sujud atau enggak nih? Iya, itu arah kiblat. Pedoman kami Ini sebagai arah kiblat. ini sujud atau bukan? Kan ada kiblat dia. Orang Yahudi Ini sujud atau tidak, bro? Sujud itu atau memang tidak? sujud. Memang sujud kan di sana, sujud. Ini Allah atau bukan? Ini Allah atau bukan? Bukan kok bodoh gak sih? Sejarah hukum Terus bodoh. Allahmu bilang apa? Quranmu bilang apa? Iya, bersujud kepada Allah, tapi itu arah kiblat, bukan berarti kami menyembah batu atau yang kalian bilang itu, bro. Kalau ini bukan Allahmu, kenapa kau bersujud? Bodoh, tolol, apa kau kepikirkan nih? Memang kalau orang Kristen ini memang keras kepala dia itulah yang namanya Kalian yang nggak bisa menjelaskan, kalian mulai ngomong-ngomong nggak jelas. Udah, kami- Ini Allahmu jelas-jelas. Mana coba? Nah, coba ini, baca. iya kami sujud menghadap Baca. kiblat dan menyembah Allah. Ngerti nggak? Ini, baca. Bersujud ke arah kiblat untuk menyembah Baca. Allah, bro. Baca. Astagfirullah. Gila kau ni asli. Paulus gila. Kau bilang nabi lagi Kau ini. gila. Kenapa kau bilang saya? Iya, saya bukan nabi loh. Kenapa kau bilang saya nabi? Kenapa kau bilang saya nabi, bro? Kami nggak mau debat lagi, bro. Kenapa? Nanti orang pada datang. Nggak. Kenapa kau bilang saya nabi? Sabar. Jangan fitnah saya jadi nabi dong. Jangan Nggak ada fitnah saya jadi nabi dong. Nggak ada fitnah. Bro, tadi dia bilang apa itu? Tadi dia bilang Nggak apa? ada fitnah kau jadi nabi. Kenapa kau bilang saya nabi? Kenapa kau bilang saya nabi? Kenapa? Kenapa saya nggak terima kau bilang saya nabi? Loh. Kenapa kau bilang saya nabi? Hah? Kenapa kau bilang saya nabi? Saya bukan nabi. Kenapa kau bilang saya nabi tadi? Kau bilang kau nabi bodoh. Loh, ini kenapa? Ini kau baca nih. Tenang. Kenapa kau bilang saya nabi? Kau bilang nabi gila. Terang, iya ya. Nabi kami Muhammad. Ini.
Ini, kau jangan, kenapa kau bilang saya nabi? Bertanya kalian, kenapa kalian mengatakan saya nabi? Udah bro, diskusi soalnya bro. Lain kali kita mulai ya. Kenapa kau bilang saya nabi? Hei, temanmu itu, kau bilang saya nabi. Siapa dia bilang kamu nabi? Kau baca ini. Kau bilang kenapa saya bilang nabi? Kau tahu nggak? Nih, Yang kau baca. berkata di situ bro. Yang berkata di situ itu bro orang Yahudi yang berkata bro. Kau tahu nggak orang? Terus kenapa kau bilang saya? Kenapa kau bilang saya gila? Saya bukan nabi. Kau udah jadi Yahudi. Loh, tadi kau bilang saya apa coba temanmu itu tadi? Jangan perlu jangan pasti nggak pokok no. Hei, tadi kau bilang saya apa? Saya bukan nabi. Kenapa kau bilang saya ini? Hah? Woi, kenapa kau bilang saya nabi? Woi, saya bukan nabi. Kenapa kau panggil saya seperti itu? Kami tidak ada bilang nabi. Loh, kenapa kau panggil saya gila? Kau jadi Yahudi. Bukan surat dari Tuhan, tahu nggak? Kau mau menjadikan saya sebagai nabi? Dan mereka berkata, wahai orang yang Itu perkataan orang Yahudi bro. Jadi Tadi kau yang mengatakan saya nabi kan? Bener gak? itulah bang Paulus tuh mengira kalau Muhammad itu gila. Loh, kenapa kau panggil saya nabi? Karena dia sekarang gini bang. Loh, tadi kau bilang apa? Yang gila siapa? Kenapa kau panggil saya? Saya nggak gila. Ini yang dikatakan gila ini siapa? Yahudi. Ya terus kenapa kau sematkan kepada saya? Yang gila ini siapa? Yang menyembahkan itu kau. Yang Hah? gila itu di sana sebenarnya kalian orang Kristen masa kalian menyembah? Loh, kok tiba-tiba kami jadi nabi semuanya? Masa Tuhan Kok kalian? tiba-tiba yang dikatakan nabi, yang dikatakan gila ini kan Muhammad. Masih kalau nggak Tuhan, itu Muhammad bukan Tuhan kami, itu cuma Rasul, pedoman kami. Tahu kau di situ Rasul. Ya, Bukan saya nggak ngomong tentang itu Tuhanmu itu. Apa? Kenapa kau panggil saya nabi tadi? yang sekarang aku tanya, mengapa Kenapa kalian kau panggil saya nabi? Fakta yang sudah terjadi tetapi seolah-olah fakta itu bukan yang nyata gitu teman-teman. Makanya konsepnya di sini saya bingung sendiri. Bagaimana mereka itu mengartikannya sudah jelas-jelas ya. Itu di situ perkataannya sujud gitu loh. Dan banyak lagi tadi. Coba berikan dulu komentar dari kalian teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang perdebatan antara mata pisau dengan beberapa muslim ini tadi? Berikan komentar kalian. Dan jangan lupa juga tombol subscribe bagi yang belum.